Halo, selamat siang. Jadi teman-teman, di sini kembali lagi dengan saya Muhammad Anfirmansyah. Saya dari Prodi S2 Penjas, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, di sini saya akan membahas sebuah isu yang menjadi perdebatan sampai saat ini, yaitu tentang physical education and gender and physical education, yaitu tentang secara itu adalah tentang kesetaraan gender, yaitu menjadi isu dan perdebatan sampai saat ini. Jadi adanya suatu rasa kesetaraan gender itu muncul ketika perempuan merasa tidak adil, bahwa tidak adanya keadilan gender yang dialami perempuan, maka adanya suatu isu atau perdebatan tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu menjadi perjuangan untuk dari tokoh-tokoh di Indonesia, khususnya itu yang terkenal adalah siapa? R.A. Kartini pada tahun 1908. Jadi R.A. Kartini itu melakukan perjuangan di mana dia memperjuangkan suatu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, atau kita namakan kesetaraan gender, khususnya dalam bidang pendidikan yang R.A. Kartini perjuangkan. Tokoh-tokoh lain Indonesia juga memperjuangkan tentang kesetaraan gender seperti Raden Dewi Sartika, Cut Nyak Maria Walanda, Maramis, dan Nyai Siti Waidah Ahmad Dahlan. Mereka semua memperjuangkan kesetaraan gender, di mana mereka merasa bahwa harus adanya suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal atau bidang. Jadi dalam kesetaraan gender ini, isu-isu ini atau masalah ini, saya bisa menyebutnya bahwa kesetaraan gender ini adalah suatu masalah di mana itu kental dengan yang namanya aliran feminisme. Jadi adanya kasus kesetaraan gender ini melahirkan suatu aliran yang bernama feminisme. Jadi feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat. Jadi aliran feminisme ini berusaha agar pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi yang tadinya misal laki-laki ada di atas, perempuan di bawah, mereka ingin merubah pandangan tersebut terbalik, subordinat, sehingga perempuan yang bisa di atas ataupun setara dengan laki-laki. Jadi itu adalah aliran feminisme namanya. Jadi feminisme ini, aliran ini memperjuangkan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Dalam perkembangannya, feminisme itu dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga, atau gelombang yang sampai saat ini termasuk dalam gelombang ketiga. Jadi dalam perkembangannya itu gelombang pertama dalam feminisme itu ditandai dengan tulisan Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft itu tokoh dalam perkembangan feminisme itu gelombang pertama. Keberhasilan dalam feminisme dalam gelombang pertama adalah memperjuangkan tentang hak pilih. Jadi dalam perkembangan gelombang pertama feminisme itu perempuan mencapai hak pilih pada awal abad ke-20, sehingga pada gelombang pertama perkembangan feminisme itu keberhasilan itu pada perempuan mencapai hak pilihnya dalam dunia politik. Pada feminisme gelombang pertama juga diwarnai dalam usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Jadi itu pun diperjuangkan oleh perempuan atau perkumpulan perempuan atau penganut aliran feminisme tersebut pada gelombang pertama. Lalu gelombang kedua dimulai itu pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic. Jadi itu adalah buku Feminine Mystic, itu isinya tentang gelombang kedua perkembangan feminisme. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis sudah tercapai pada gelombang pertama, yaitu tentang yang tadi disampaikan bahwa perempuan itu mendapatkan hak pilih dalam gelombang pertama, itu merupakan emansipasi secara hukum dan politis sudah tercapai. Nah, gelombang kedua ini muncul karena mereka
adanya suatu diskriminasi yang mereka alami untuk perempuan. Nah, untuk itu feminisme gelombang kedua itu lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung, seperti apa? Reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, dan seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Jadi dalam gelombang kedua itu banyak masalah muncul, itu banyak masalah perempuan mengalami kekerasan seksual. Jadi itu mereka akhirnya mendapatkan usaha untuk berusaha memperjuangkan diri mereka, maka muncullah suatu feminisme gelombang kedua. Selanjutnya adalah feminisme gelombang ketiga, yaitu feminisme yang saat ini terjadi sampai saat ini. Gelombang feminisme itu adalah dimulai pada tahun 1990 yang mendapat pengaruh dari feminisme sebelumnya. Jadi feminisme gelombang ketiga ini dianggap sebagai mati. Apa yang dimaksud mati? Jadi dalam feminisme gelombang ketiga ini mereka atau perempuan itu memperjuangkan bukan tentang dirinya lagi, tetapi mereka lebih memperjuangkan ego mereka. Jadi mereka memperjuangkan ego. Seperti kasus yang ada, bahwa ada perempuan meminta adanya suatu cuti haid. Karena mereka haid, mereka memperjuangkan cuti bekerja, cuti segalanya. Jadi itu membuat nilai dari feminisme gelombang pertama dan gelombang kedua itu menjadi saya bisa bilang hancur. Jadi itu menghilangkan citra feminisme yang sudah diperjuangkan. Jadi feminisme yang gelombang ketiga ini membuat citra feminisme itu menjadi keegoisan perempuan. Jadi tidak saya pribadi setuju dengan feminisme gelombang pertama dan kedua, tapi saya tidak setuju dengan feminisme gelombang ketiga. Nah, aliran utama pemikiran feminisme itu berdampak pada perkembangan pendidikan jasmani. Jadi pendidikan jasmani dalam aliran feminisme ini berpengaruh. Jadi perkembangan feminisme itu berpengaruh pada pendidikan jasmani. Contoh yang terbesar dalam pendidikan jasmani, kita sebagai orang olahraga, bahwa kesetaraan gender itu sangat penting dalam kita perlakuan pendidikan jasmani, bukan praktek ataupun yang lain-lain. Jadi dalam pembelajaran olahraga atau pendidikan jasmani, kita mempertimbangkan sekali tentang kesetaraan gender. Jadi ketika anak laki-laki melakukan contoh, kita praktek role depan. Kita praktek role depan tidak bisa langsung menyuruh perempuan, ayo kamu guling depan. Tidak, karena ada suatu hak-hak perempuan yang harus dilindungi. Jadi tidak bisa perempuan langsung kamu guling depan di depan orang banyak, sehingga itu menjadi suatu kesetaraan gender menurut saya. Jadi menyimpang dari kesetaraan gender. Jadi tidak bisa. Saya berpendapat bahwa dalam pendidikan jasmani memang tidak bisa semuanya itu disetarakan dari anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki-laki suruh ini, berarti perempuan pun juga suruh ini. Menurut saya itu menjadi suatu isu atau perdebatan yang tidak bisa saya terima, bahwa kesetaraan gender itu tidak bisa diaplikasikan dalam segala hal. Tapi dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu sudah menghargai lah, sudah memperjuangkan suatu kesetaraan gender yang ada. Contohnya apa? Jadi contoh yang paling besar adalah tentang olahraga, cabang olahraga. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang dinilai itu adalah khusus laki-laki. Olahraga ini cocok hanya untuk laki-laki. Nah, sekarang sudah tidak ada aturan seperti itu. Contoh sepak bola cocok untuk laki-laki. Sekarang ada suatu sepak bola perempuan, sehingga itu adalah bentuk dari menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu usaha-usaha di mana pendidikan jasmani mengangkat derajat perempuan dan memberikan keadilan bagi perempuan.
Selanjutnya untuk cabur yang lain, contoh apa? Untuk tinju. Tinju dari awal kita mengetahui bahwa itu adalah olahraga laki-laki, di mana itu tinju adalah olahraga yang pukul-pukulan fisik. Nah, tetapi perempuan pun sekarang ada pertandingan sebuah tinju antara perempuan. Jadi hal itu menunjukkan bahwa adanya usaha untuk menyetarakan, bukan menyetarakan. Jadi ada usaha untuk membuat perempuan merasa diadili. Nah, jika kita setuju bahwa harus ada kesetaraan, maka diangkatnya sebuah olahraga di mana laki-laki melawan perempuan. Itu yang dimaksud kesetaraan. Tetapi itu tidak, dalam olahraga tidak. Semua di masing-masing ada. Jadi untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada, sehingga itu membuat pendidikan jasmani dan kesetaraan gender itu bisa bersatu dan bisa dijadikan sebuah paham yang sesuai dengan tujuan kesetaraan gender adalah mengangkat derajat perempuan dan merasa diadili. Baik, itu menurut saya pendapat tentang physical education dan gender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.